Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Suryawijaya ingin membahas tentang memori guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Sini apa itu memori? Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer stroke. Komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer dan letaknya berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level. Yang pertama, physical register di CPU berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam suatu clock cycle CPU. Yang kedua, primary memory atau executable memory berada di level tengah, contohnya RAM. Primary memory diukur dengan 1 byte dalam satu waktu, secara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatil, atau informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. CPU mengakses memori ini dengan instruksi single load dan store dalam beberapa clock cycle. Yang terakhir, secondary memory berada di level bawah, contohnya disk atau tape. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari bytes atau block of bytes. Waktu aksesnya lambat dan bersifat non-volatile, atau informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Memori ini diterapkan di stroke device, jadi akses meliputi aksi oleh driver dan device. Di sini tujuan dari manajemen yang pertama untuk meningkatkan utilitas CPU. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. Transfer dari ke memori utama atau ke CPU dapat lebih efisien. Selanjutnya, penggunaan memori. Komponen utama dalam sistem komputer adalah Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Circuit, Stroke Space, dan Variety Input-Output. Jika tanpa memori, maka komputer hanya berfungsi sebagai digital signal processing device, contohnya kalkulator atau media player. Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasilah yang membuat komputer dapat disebut sebagai general purpose komputer. Komputer merupakan piranti digital, maka informasi disajikan dengan sistem bilangan binary. Teks, angka, gambar, audio, dan video dikonversikan menjadi sekumpulan bilangan binary atau binary digit atau disingkat bit. Sekumpulan bilangan binary dikenal dengan istilah bytes, di mana 1 byte 8 bit. Semakin besar ukuran memorinya, maka semakin banyak pula informasi yang dapat disimpan di dalam komputer atau stroke device. Selanjutnya, jenis memori. Yang pertama, memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Secara lebih rinci, fungsi dari memori utama adalah menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Memori dibedakan menjadi 2 macam, yang pertama ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory. Yang pertama, ROM. ROM atau read only memory adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Selanjutnya, RAM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile.
Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Di sini tipe RAM pada PC bermacam. Yang pertama, DRAM atau Dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Yang kedua, SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock sistem dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM, cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Selanjutnya, SRAM atau Static RAM adalah jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Yang selanjutnya, RDRAM atau Rhombus Dynamic RAM adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Memori ini bisa digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4. Dan yang terakhir, EDORAM atau Extended Data Out RAM adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium, cocok untuk yang memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MHz. Selanjutnya, cache memory. Memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemproses. Berfungsi agar pemproses tidak langsung mengacu kepada memori utama tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya yang lebih tinggi. Metode menggunakan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Jadi cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada yang digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Seperti halnya RAM, lebih banyak cache memory adalah lebih baik. Akan tetapi biasanya cache pada CPU dan hard drive tidak dapat di-upgrade menjadi lebih banyak. Contohnya pada CPU Pentium 2 terdapat 512 KB cache dan pada hard drive IBM 9LZX SCSI terdapat 4 MB cache. Kecepatan cache memory juga menjadi unsur yang penting. Sebagai contoh, CPU Pentium 2 memiliki cache sebesar 12K dan CPU Celeron memiliki cache sebesar 128K. Akan tetapi, cache pada Pentium 2 ini berjalan pada 1-2 kali kecepatan CPU. Sementara cache pada Celeron berjalan dengan kecepatan sama dengan kecepatan CPU. Selanjutnya, memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya di sini hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memory, konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal bisa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Di luar memori utama, memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan juga untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Selanjutnya, berbagai jenis memori eksternal. Yang pertama, berdasarkan jenis akses data. Berdasarkan jenis akses datanya, memori eksternal dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, DASD atau Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data. Contohnya magnetic, floppy disk, dan hard disk. Removable hard disk, zip disk, dan flash disk. Dan yang terakhir, optical disk. Yang kedua, SASD atau Sequential Access Storage Device. Akses data secara tidak langsung berurutan seperti pita magnetik. Yang kedua, berdasarkan karakteristik bahan. Jadi memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok sesuai karakteristik bahannya. Yang pertama, function card atau kartu berlubang. Merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui punch card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979.
Yang kedua, magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, contohnya floppy disk dan hard disk. Yang ketiga, optical disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin, polikarbonat, dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium, contohnya CD dan DVD. Yang terakhir, magnetic tape. Sedangkan magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, contohnya seperti pita kaset tape recorder. Baik, sekian dari penjelasan tentang memori. Mohon maaf bila ada kesalahan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.